Hop, gengs. Lalu, apa yang menyenangkan dari hidup? Adalah petualangan dan makan. Jika hidupmu terasa kacau, maka pergilah jauh. Temui banyak tempat, banyak orang, dan makan makanan yang enak. Seperti kisah seorang perempuan dalam sebuah film ini. Bercerai, lalu jatuh cinta, kemudian patah hati lagi, lalu menyudahinya dengan perjalanan keliling dunia. Oke, sekarang bersiaplah, sediakan apapun yang bisa membuatmu nyaman mendengarkan alur film Eat, Pray, Love berikut ini. Alur film ini berkisah tentang seorang perempuan bernama Elizabeth Gilbert yang sering dipanggil Liz, diperankan manis oleh Julia Roberts, perempuan yang terjebak dalam sebuah pernikahan yang kian hari kian kehilangan makna, berubah menjadi hubungan yang membosankan yang membuat mereka sepakat untuk berpisah. Dan begitulah adanya, jika dalam hubungan kamu tidak bisa menemukan dirimu sendiri, maka hal tersebut perlu diragukan. Bisa jadi bukan pasanganmu yang kurang cocok, tapi kamu kehilangan dirimu sendiri. Terbukti, ketika telah pisah, Liz berhubungan dengan pria baru, seorang aktor panggung bernama David. Awalnya sih sangat manis, seperti banyak hubungan lainnya, tapi akhirnya juga kandas. Barulah si Liz ini sadar bahwa ada masalah sama dirinya. Putus, lalu membangun yang baru, lalu putus lagi, bangun yang baru lagi, begitu aja terus. Sampai yang gak punya jeda waktu untuk berpacaran dengan dirinya sendiri, alias mengenali dan mengasihi dirinya sendiri. Lantas diputuskannya lah untuk cuti untuk berpetualang ke beberapa negara. Dan negara pertama yang jadi pilihannya adalah Italia. Negara yang kembali mengenalkannya pada enaknya rasa makanan. Rasa yang selama ini tidak dinikmatinya, membuatnya kehilangan nafsu makan. Nah, di petualangan pertamanya ini, ia bertemu dengan perempuan Swedia bernama Sophie dan dua pria Italia. Menemaninya mengitari tempat-tempat kuliner yang enak-enak. Bahkan ia memutuskan untuk tidak memperdulikan lagi berat badannya. Toh, siapa sih yang mau kehilangan kesempatan nikmati pizza asli Italia, spaghetti, dan risotto? Dan akhirnya mereka pun harus berpisah karena Liz akan melanjutkan perjalanannya. Diadakanlah acara malam Thanksgiving nih, malam perpisahan dengan kawan-kawan Italianya tersebut, di mana mereka makan malam sambil saling memberikan ucapan syukur terhadap apapun yang mereka rasa bahwa itu adalah sebuah berkah. Hampir semua bersyukur telah diberikan keluarga, hubungan, dan pendamping. Dengan wajah penuh makna nih, ucapan syukur Liz sendiri itu dipanjatkan atas berkah, bisa melihat kebahagiaan dan kawan-kawannya tersebut. Wah, dalam banget ya. Perjalanannya pun dilanjutkan nih, kali ini dia ke India, negara yang mengenalkannya pada seorang pria tua bernama Richard yang juga mengalami konflik keluarga. Lebih kompleks nih dari dia, karena sampai nggak bisa melihat tumbuh kembang anaknya sendiri yang udah beranjak dewasa. Juga ketemu sama seorang gadis muda yang lari dari perjodohan dan pernikahan, takut menghadapi bentuk keluarga yang akan merenggut kehidupan masa mudanya. Dua konflik yang mengingatkannya kembali pada pernikahan, manis dan pahitnya. Mengajarkannya tentang relasi, sekaligus tentang memahami dan memaafkan diri sendiri atas segala hal yang disesalinya. Bertemu dengan guru meditasi dan spiritual, mempelajari cara menenangkan diri, fokus mengontrol pikiran sendiri, mengingatkannya pada kekasihnya David yang juga pernah berguru ke India mempelajari meditasi. Bertemu dengan para tamu-tamu yang juga datang sepertinya, belajar meditasi dan spiritualitas. Hingga ia bisa mencapai fase belajar berdiam diri, hanya menebarkan senyum dari pojok. Liz merefleksikan semua hal dalam kehidupannya, di dalam diamnya di kuil tempatnya belajar meditasi. Konflik-konflik kebatinan dan perjalanan spiritualitas inilah yang menjadarkan tentang penerimaan diri dan bagaimana seharusnya relasi berjalan dengan menyenangkan. Kunjungannya di India harus berakhir ditutup dengan pertemuan aneh dan magis dengan seekor gajah. Ia pun lalu melanjutkan perjalanan ke Bali. Di Bali, dengan mengendarai sepeda menelusuri hijaunya landscape Bali untuk mendatangi seorang pria yang pernah ia temui setahun lalu sebelum pernikahannya hancur. Pria Bali bernama Ketut Lier yang kala itu pernah mengatakan bahwa Liz harus atau akan kembali ke Bali di suatu waktu untuk mengajarkan bahasa Inggris, dengan ditukarkan semua ajaran tentang hidup yang diketahui sama Ketut. You will come back to Bali
Tapi pria tua dengan pakaian khas Bali tersebut tidak mengingatnya sama sekali. Liz sedikit kaget, sampai akhirnya ia menunjukkan gambar yang diberikan Ketut kala itu. Ingatannya pun kembali. Ketut mengingatnya sebagai wanita sedih dari New York yang disepakati oleh Liz. Begitu berbeda ungkapan Pak Ketut, ada banyak yang dialami Liz memang. Ke Italia menggemukkan diri, ke India menenangkan diri, lalu kini di Bali. Melakukan meditasi di pagi hari, berjalan-jalan di siang hari, ngobrol dengan Ketut di sore hari, dan kembali meditasi. Tak lupa, ia diberikan tugas menuliskan kembali dan mengkopi sebuah kisah tentang hidup yang dipahami oleh Ketut. Di antara semua kesibukan hariannya di Bali, Liz ketemu nih sama seorang pria dalam sebuah kecelakaan. Membuatnya harus berobat di seorang wayan atau penyembuh yang mengobati kakinya menggunakan ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Penyembuh yang diperankan oleh Christine Hakim ini bahkan bisa mengetahui kalau Liz ini udah gak lama berhubungan intim. Bisa dilihat dari lututnya yang mengering atau apalah itu. Hayo, kamu pasti langsung merasakan bagi yang jomblo. Coba dicek, kering kagak? Nah, di sana Liz ketemu juga nih sama seorang perempuan bernama Armenia dari Brasil dan mengajaknya untuk pergi hangout bersama. Di sebuah kafe, ia kembali ketemu dengan pria yang menabraknya tanpa sengaja. Saling berbagi cerita dan mengantar Liz balik dalam keadaan mabok. Keesokan harinya, mereka kembali berjalan-jalan menelusuri pasar dan membeli beberapa buah. Ternyata, pria yang bernama Felipe yang diperankan oleh Javier Bardem ini juga seorang yang tengah mengobati dirinya dari perceraian. Di Bali adalah pelariannya selama ini. Tapi hatinya terlalu terluka dan ia masih sangat mencintai mantan istrinya. Tapi oleh Ketut, ia disarankan untuk membuka hati seperti yang disarankan juga kepada Liz. Mata mereka pun saling bertemu. Dan begitu hingga beberapa hari, mereka menghabiskan waktu bersama, bahkan bersama anak-anak Felipe mendaki perbukitan batu. Hingga akhirnya mereka pun jatuh cinta dan menghabiskan waktu bersama tiap malam. Lalu pada suatu pagi saat ia kembali berobat ke Wayan, ia mendengar cerita sedih bahwa setelah mendapatkan kekerasan dari suaminya, Wayan harus bercerai dan membawa serta anaknya Tuti. Mereka tidak mendapatkan apapun, rumah dan biaya untuk anaknya. Karena sering berpindah-pindah, mereka pun bahkan kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi lebih dalam bersama kerabat. Cerita tersebut lantas membuat Liz tuliskan dalam sebuah email yang dikirimkan kepada teman-temannya, meminta hadiah ulang tahunnya bukanlah perayaan yang biasa aja dan hadiah yang konyol. Ia meminta donasi untuk Wayan dan Tuti. Free people in Bali have become my family, and we must tutti, which in Italian means everybody. So that's the lesson. Dan ya, kawan-kawannya dari semua tempat yang pernah ia kunjungi mengirimkan donasi. Wayan dan Tuti sangat senang menerima donasi yang manis tersebut. Sebuah hadiah ulang tahun yang manis juga buat Liz. Wayan dan Tuti akhirnya bisa mendapatkan rumah untuk membangun apotik dan perpustakaannya sendiri tanpa perlu lagi berpindah-pindah. Kemudian Liz sendiri bersama Felipe terlibat perdebatan kecil. Felipe sangat mencintai Liz, sedangkan Liz yang juga sama jatuh cintanya masih takut merasakan cinta kembali. Hingga ia berencana untuk kabur dan lari dari perasaannya sendiri. Tatkala Felipe mengajaknya untuk hidup bersama. Tapi nih setelah menemui Ketut untuk mengucapkan perpisahan, Liz disadarkan oleh beberapa kata dari Ketut yang membuatnya mengambil keputusan untuk menemui Felipe dan menerima ajakan manisnya untuk bersama-sama. Kisah ini pun berakhir bahagia. Seperti yang kamu inginkan, bukan? Ya, meski kisah ini terkesan sangat picisan, namun ceritanya dekat dengan semua orang. Bagaimana jatuh cinta berulang kali, lalu patah hati berulang kali, membuat insan manusia takut untuk menjalani lagi setelah kebosanan yang sakit. Solusi atas itu semua juga mungkin terkesan sederhana. Berjalan-jalan dan bertemu dengan banyak orang. Mendengarkan kisah orang-orang, menikmati apa yang didapatkan saat itu juga, makan makanan yang enak yang selama ini rasanya sempat terlupa, lalu bermeditasi dan menolong orang yang kita kagumi. Liz pergi jauh menemui keseimbangan dirinya. Lalu jatuh cinta kembali dan menghilangkan semua keraguan tentang dirinya sendiri. Ya, seperti ending cerita yang diinginkan hampir semua orang. Berakhir bahagia. Lalu apa pesan yang dititipkan oleh film ini? Semuanya kembali kepada penonton. Dan sebagai penonton nih, aku mungkin bisa memetik pesan dalam sebuah kalimat klise bahwa kamu mungkin selama ini tidak betul-betul mengetahui apa cinta sebenarnya.
Jika dalam sebuah hubungan yang kamu atasnamakan cinta itu, kamu hanya sedang menyakiti dirimu sendiri dan pasangan. Gimana? Apakah itu lumayan bijak? Jika tidak, tolong sampaikan kalimatmu sendiri di kolom komentar ya. Buat yang patah hati, kamu bisa menjiplak solusi yang ditawarkan film ini. Berjalan jauh, Gih. Mungkin saja jalanan itu akan membawamu pulang ke tempat yang paling nyaman. Oke deh, sekian alur film kali ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Jangan lupa untuk cintai dirimu sendiri agar aku juga mencintaimu semua. See you!